Action. Selamat siang Bu Deni, bagaimana perasaan Anda setelah aktivitas supervisi tadi? Selamat siang Pak, puji Tuhan Pak, saya merasa lega sudah bisa melaksanakan tugas. Iya. Baik, dari kegiatan supervisi tadi, apakah ada sesuatu yang masih mengganjal dan apa kiranya yang bisa saya bantu? Iya Pak, dari hasil supervisi tadi saya diberi masukan untuk lebih memperhatikan dalam hal penyajian pembelajaran berdiferensiasi, di mana sumber belajar yang saya sajikan hanya satu sumber, yaitu teks yang berasal dari buku saja. Jujur Pak, saya itu bingung cara menyajikan sumber belajar untuk para siswa. Oh ya, ya. Coba Bu Deni ingat kembali cara menyajikan sumber belajar untuk murid itu bagaimana? Apakah bisa kita melihat dari minat atau hobi atau mungkin dari kesukaan murid? Iya ya Pak, kemarin kok saya tidak berpikir sampai ke situ ya. Saya baru ingat Pak, kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat Pak, dalam penjelasan saat itu, memang penyampaian sumber belajar dalam kelas, dalam penyajian pembelajaran berdiferensiasi itu bisa melihat dari minat Pak, atau hobi siswa atau kesukaan siswa, atau biasa ngomongnya apa ya, gaya belajar Pak. Ya. Kalau dilihat-lihat, menurut Ibu Deni, kelas Ibu Deni itu cenderung yang bagaimana ya? Kalau bicara tentang itu, kalau kelas saya anak-anaknya itu cenderung tertarik ke hal-hal yang apa ya Pak ya, sesuatu tuh kalau saya jelasin tuh suka yang ada gambarnya gitu. Anak lebih cenderung itu ini loh, semangat dalam menanggapi, mengikuti pembelajaran. Apalagi kalau gambarnya itu bisa bergerak Pak, wah itu kelasnya itu akan lebih ramai. Dan apalagi kalau ada aktivitas kayak apa ya, kayak ada permainannya, itu memang mereka lebih senang Pak. Iya. Kalau melihat hal itu, kira-kira sumber belajar apa yang bisa Ibu Deni sajikan di kelas? Kalau melihat seperti itu ya pastinya saya harusnya nih Pak, itu saya menyajikan materi itu yang banyak gambarnya. Kemudian bisa berupa apa ya, kalau banyak gambar itu kayak ada peta konsep tuh bergambar-gambar gitu ya, mind mapping ya Pak ya. Iya. Kemudian apalagi sih itu poster mungkin ya Pak ya, atau video kalau gambar bergerak itu bisa seperti video gitu ya Pak, Iya. atau dalam bentuk games kecil. Iya, iya. Wah, saya setuju sekali Bu Deni. Itu ide yang bagus. Nah, Bu, jika Ibu melakukan hal tersebut, jika kita beri angka 1 sampai dengan 10, keberhasilan pencapaian kebutuhan murid ada di nilai berapa, Bu? Jika saya melakukan hal seperti itu karena sesuai dengan apa ya, kemauan anak, saya yakin 8 sampai 9 Pak nilainya Pak. Oh, bagus. Terus apa tolak ukur yang bisa menjelaskan bahwa rencana Ibu ini dikatakan berhasil? Kalau seperti itu saya bisa lihat dari ini Pak, dari anak-anak terlihat enjoy saat mengikuti aktivitas pembelajaran. Kemudian kebutuhan anak itu sendiri terpenuhi dan diukurnya itu melalui hasil produk yang sudah dibuat anak, atau bahasanya sekarang tuh seperti ada penilaian, assessment yang bisa diselesaikan oleh anak dengan baik. Iya. Kalau begitu Bu, untuk kedepannya apa yang bisa Ibu lakukan? Saya akan lebih ini Pak, lebih
banyak mencari referensi agar bisa menyajikan sumber belajar yang sesuai dengan minat, kesukaan anak, agar pembelajaran itu lebih bisa membantu anak memenuhi kebutuhannya. Ya, 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 ya. Kapan kira-kira Ibu Deni akan memulai melakukannya? Saya akan mencoba untuk pembelajaran yang esok pagi, Pak. Wah, baik. Saya akan mencobanya. Iya. Kira-kira Bu Deni siapa ya yang bisa membantu Ibu Deni untuk tetap berada di komitmen Ibu hari ini, setidaknya ya untuk besok pagi? Kalau boleh nih Pak, saya minta izin. Ini saya akan berusaha mempersiapkannya. Kemudian jika saya minta Bapak untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, bagaimana Pak? Jadi saya ingin tahu bagaimana proses persiapan saya dan pelaksanaan saya di kelas, seperti itu Oh, Pak. siap Bu Deni, baik sekali. Dengan senang hati. Ada lagi Bu Deni yang masih mengganjal kira-kira? Tidak Pak, terima kasih Pak sudah membantu saya. Obrolan hari ini sangat membantu dan mencerahkan saya atas kebingungan yang saya rasakan hari ini. Oh iya, terima kasih kembali. Kalau begitu, Bapak bisa kembali melakukan aktivitas Bapak. Selamat siang Bu Deni. Selamat siang Pak. Mari Pak. Iya, terima kasih. Baik, dipersilakan untuk Bu Dwi untuk menyampaikan pendapatnya sebagai supervisor atau pengamat dalam kegiatan latihan coaching hari ini. Dipersilakan, Bu. Selamat siang, Pak Har. Selamat siang Bu Dwi. Apa kabarnya untuk hari ini, Pak Har? Alhamdulillah, Ya. baik-baik saja. Pak Har, dari latihan kucing untuk kali ini, jenengan Pak Har Yanto bersama dengan Bu Deni ada beberapa pertanyaan untuk Pak Har. Nah, pertanyaan yang Iya, pertama, bagaimana Bapak menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Menurut saya sudah berusaha melatih kompetensi diri saya sebagai coach dengan menggunakan alur cerita, dan saya sudah merasa sudah maksimal seperti itu, Budi. Oh ya. Terus, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Nah, karena saya sudah menggunakan alur cerita, jadi apa namanya, dalam melakukan coaching tadi, jadi menurut saya sudah maksimal seperti itu. Ya. Terus, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari latihan coaching antara Pak Har dan Bu Deni? Oh, boleh sekali Bu, monggo silakan. Ye. Terima kasih Pak Har. Saya mengamati tadi pada saat Pak Har dan Bu Deni melakukan latihan coaching, apa yang dilakukan itu menurut saya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, apa rencana tindakan untuk selanjutnya dari kegiatan latihan kucing ini? Untuk rencana selanjutnya yaitu saya akan menerapkan supervisi akademik ini dengan metode coaching, dan saya akan melakukan ini setiap 6 bulan sekali minimal, seperti itu Bu. Oh, gitu. Terus nanti siapa yang akan membantu Anda untuk menjamin bahwa kegiatan kucing ini dapat berlangsung sesuai yang Anda rencanakan? Nah, tentu saja saya akan ajak warga sekolah, terutama untuk Bapak dan Ibu guru,
biar semua bisa melakukan kegiatan kucing ini. Hmm. Demikian. Oh iya, iya, bagus. Apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan latihan ini? Saya merasa lebih mengetahui secara jelas dari latihan tadi tahapan-tahapan kucing dengan alur delta, dan semoga saja eh, dari yang kita lakukan itu kucing dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya. Demikian, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Har. Eh, Terima kasih atas waktunya telah menjawab beberapa pertanyaan dari pengamatan saya dari latihan kucing antara jenengan sama Bu Dening. Terima kasih Pak Har. Ya, sama-sama. Dan Selamat pagi Bu Dwi. Pagi Bu Deni. Bu Deni, tadi saya lihat Bu Deni habis disupervisi sama Bapak Kepala Sekolah ya? Gimana? Ada apa? Kelihatannya tadi serius sekali. Ya, tadi luar biasa Bu. Saya diberi masukan kalau pembelajaran saya itu monoton, kurang adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasinya itu nggak kelihatan karena saya memang memakai satu sumber saja. Buku teks kayak jenengan ini sama kayak gini. Gitu. Saya juga sebenarnya masih bingung ini Bu Deni. Gimana ya Bu Deni solusinya untuk mengatasi permasalahan di pembelajaran saya ini? Kalau berdasarkan obrolan saya dengan kepala sekolah, memang apa ya? Tadi sih sudah ngobrol Bu, sudah ada solusinya tadi Bu. Solusi yang diberikan itu pada intinya itu ya Bu ya. Kita harus bisa memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu, kalau di kelasnya Bu Dwi, kira-kira nih Bu, anak-anaknya itu lebih cenderung bagaimana kalau di kelas Bu? Di kelas itu anak-anak saya itu cenderung nggak bisa diem. Lari ke sana, lari ke sini. Kalau sudah misalkan saya memberi soal, anak-anaknya itu cepat mengerjakannya. Tapi kalau sudah itu gerak ke sana, gerak ke sini. Tuh jadi saya bingung harus bagaimana ini. Lah kalau misalnya pembelajaran biasa di kelas Bu, itu cenderungnya itu lagi nih Bu ya, itu gaya belajarnya anak itu bagaimana Bu? Apakah dia selalu ini ya, banyak aktivitas di kelas atau hanya duduk aja Bu? Banyak aktifnya. Dia suka lari-lari, suka ke sana-sana, suka bergerak lah begitu. Nah, kalau misalnya nih Bu, pembelajaran atau materi yang mau diberikan disesuaikan dengan
karakter anaknya kelasnya Bu Dwi itu menurut Bu Dwi bisa atau enggak? Bisa sih. Saya kadang berpikir begini, apa solusinya begini ya, berpikir gimana dalam pembelajaran itu diselingi dengan permainan. Nah, walaupun belajar, anak tetap dengan kesukaan mereka, berlari-lari ke sana, ke sini, dan cenderung murid-murid saya itu banyak laki-lakinya, Bu. Jadi, aduh, gerak ke sana, gerak ke sini. Mungkin itu baik ya, Bu, ya? Menurut gimana ya, Bu, ya? Kalau seperti itu, Bu, ya. Kalau dalam bentuk permainan itu kira-kira permainan apa, Bu, yang cocok, Bu? Kalau permainan pertama saya mau itu petak umpet itu. Nanti kalau anaknya yang jaga nemu temennya, nanti ditanya. Nah, itu nanti anaknya semangat untuk menjawab. Saya begitu pikirnya, Bu Deni. Wah, ide yang bagus tuh, Bu. Saya baru tahu kalau permainan petak umpet itu bisa diimprove seperti itu, Bu. Jenengan kreatif juga ya, Bu, ya. Nah, kira-kira, Bu, langkah apa yang bisa yang bisa Bu Dwi lakukan agar bisa memunculkan permainan seperti itu? Memberikan pengertian, memberikan semangat kalau kita mau belajar sambil bermain sama anak-anak. Mungkin anak-anak antusias sekali. Nah, kira-kira Bu, selain permainan petak umpet, permainan apa lagi Bu yang bisa dilakukan di luar? Kan kalau petak umpet itu kan di luar ya Bu ya. Kalau misalnya Iya. kalau misalnya di dalam, jadi Bu Dwi bisa punya referensi dan pertimbangan yang matang lagi karena Bu Dwi yang tahu situasinya nanti. Oh gitu ya. Kalau di dalam kelas itu kebetulan besok saya itu pelajarannya matematika dengan materi berhitung. Saya berpikir mau itu belajarnya dengan permainan ular tangga itu, Bu. Kan itu kalau sudah lompat ke sini tambah terus nanti turun gitu, kelihatannya menarik itu, Bu. Wah, jenengan tuh luar biasa ya, kreatif sekali. Tadi pertama petak umpet, sekarang ular tangga. Ide jenengan tuh bagus sekali. Nah, itu bisa loh Bu jadi solusinya, Bu. Kalau gitu Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan memulai? Kebetulan 2 hari lagi kan pelajaran matematika itu. Saya akan memulai pembelajaran dengan diselingi permainan 2 hari lagi. Kan saya masih punya waktu untuk mempersiapkan perlengkapan semuanya agar pada saat pembelajaran 2 hari lagi nanti bisa lebih matang, Bu Deni. Oke, Bu. Nah, kalau misalnya nih pembelajaran dengan misalnya nih Ibu ambil yang ular tangga ya, Bu ya. Tekniknya mau bagaimana, Bu? Tekniknya kan murid saya kan jumlahnya 15. Saya nanti buatnya 3 buah ular tangga raksasa yang besar itu. Nanti dadunya juga besar. Kan itu kalau dalam permainan kan dikocok terus keluar ya dadunya angka berapa, 2 dadu nanti tambah. Nah dari dadu itu kan nanti ada yang dadu pertama angka berapa, dadu kedua angka berapa, kan nanti bisa penjumlahan. Nah, anak semakin tertarik itu untuk belajar matematika, karena biasanya anak-anak kalau belajar matematika itu kadang lama sekali. Itu nanti solusi saya begitu. Tapi saya bingung gimana baik atau enggak ya? Itu sudah baik sekali, Bu. Keren sekali kalau menurut saya sih, Bu. Nah, Bu Dwi, dari gambaran seperti itu, Bu ya, pembelajaran seperti itu dengan teknik permainan,
jika kita range nilainya nih Bu 1 sampai 10, keberhasilannya dapat nilai berapa Bu? Insya Allah kira-kira 8 sampai 9 lah. Wah. Begitu. Nah, untuk mengukurnya pakainya apa Bu? Dan mengukurnya dari antusias siswa, terus penilaian keaktifan juga, terus cara menjawabnya juga itu. Gimana itu Bu Deni? Ya, ya benar Bu, benar. Itu bisa dilihat ya sebagai tolak ukur keberhasilan ya. Benar Bu. Nah, gini Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nih Bu untuk bisa berada di komitmen hari ini tuh siapa yang bisa menjaganya atau mendampingi Ibu tuh kira-kira siapa Bu? Agar Ibu selalu menyajikan pembelajaran yang ini seperti ini idenya bagus sekali. Saya kira-kira bisa minta tolong Bapak Kepala Sekolah enggak ya? Kan nanti Bapak Kepala Sekolah mungkin lebih mengerti, lebih memahami. Kalau saya ada kesalahan kan bisa diperbaiki, diberikan solusi yang lebih baik lagi. Kira-kira gimana ya kalau saya minta tolong sama Bapak Kepala Sekolah itu, Bu Deni? Wah, nggak apa-apa Bu, tapi nanti janjian dulu ya, siapa tahu nanti Pak Kepala Sekolahnya ada kegiatan lainnya. Tapi besok sih hari Kamis, hari lusa ya. Lusa kan ya. Itu saya pas ada banyak jam kosong tuh Bu. Oh, berarti Bu Deni bisa bantu saya. Oh ya, nanti saya dengan senang hati Bu akan melihatnya Bu. Ya. Nanti kita juga bisa ikut main bersama Nana mungkin ya? Iya. Oh ya udah Bu, gitu ya Bu ya. Pokoknya ide dari Bu Dwi itu sangat luar biasa. Besok saya akan ikut ya Bu ya. Saya juga penasaran. Iya. Ya udah ya Bu ya, saya tak ke kelas lagi ya Bu, mari. Oh iya Bu, makasih sekali nih. Ya. Obrolannya. Selamat mengajar di kelas Bu Deni. Ya. Mari. Mari, monggo. Sampai ketemu lagi Bu Deni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Kali ini kita akan melihat pengamatan dari Pahar atas latihan kucing yang tadi kita laksanakan. Kepada Pahar, monggo untuk dipersilahkan. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Berdasarkan pengamatan kegiatan kucing antara Bu Dwi dan Bu Dwi tadi, untuk coach, bagaimana Ibu menilai diri sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya ingin menilai diri saya sendiri, saya merasa sudah berusaha Pak untuk melatih kompetensi diri menjadi coach dengan menggunakan alur tirta pada saat tadi latihan. Karena saya sudah menggunakan alur tirta tadi, saya merasa sudah sangat maksimal dalam itu tadi. Yeah. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa sudah menggunakan tahapan-tahapan sesuai pada alur tirta ya Pak dalam melakukan latihan coach tadi. Jadi saya merasa sudah sangat maksimal dan ya bagus menurut saya Pak. Oh iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Oh iya Pak, boleh dipersilahkan, monggo.
Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Dwi, apa yang dilakukan itu menurut saya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Selanjutnya, apa rencana tindakan untuk selanjutnya dari kegiatan latihan coaching ini, Bu? Karena menurut saya tindakan coaching ini sangat baik untuk kompetensi diri dan pastinya untuk sekolah ke depannya, maka nantinya saya akan berusaha, Pak, untuk melatih diri saya, untuk membiasakan diri saya menerapkan teknik coaching ini, terutama menggunakan alur tirta ya, Pak ya. Menerapkannya itu secara berkala. Mungkin bisa 6 bulan sekali atau paling cepat 3 bulan sekali, Pak, untuk bisa lebih apa ya, lebih terbiasa. Baik. Selanjutnya, siapa nantinya yang bisa membantu Ibu untuk menjamin keberlangsungan kegiatan coaching yang telah direncanakan tadi? Kalau menurut saya yang bisa menjamin itu teman sejawat atau kepala sekolah bisa, Pak, untuk membantu saya agar saya bisa menerapkan coaching ini. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan latihan ini? Dari kegiatan latihan ini, saya merasa lebih mengetahui secara jelas tahapan-tahapan dari alur tirta itu sendiri, Pak. Kemudian, saat saya melakukan menjadi posisi menjadi coach tadi, saya tahu bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang pastinya bisa membantu coach dalam menemukan solusi atau potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Deni atas jawabannya. Demikian yang pengamatan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dwi Ayu. Terima kasih. Monggo Bu Dwi Ayu. Terima kasih untuk Pak Haryanto dan Bu Deni atas dialog pengamatannya untuk kegiatan latihan kucing ini. Demikian untuk pengamatan dari Pak Har dan Bu Deni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Ya, selamat siang, Pak. Saya hari ini nanti jam 11 mohon izin, Pak, nggih. Oh, monggo Bu Dwi mau kemana? Mau jemput putra saya, Pak. Oh iya, silakan Nggih. Bu Dwi. Matur nuwun, Pak. Tapi saya mau tanya ini, Pak. Kok tadi saya bingung mau masuk kantor, Bapak kok eh, diem sedikit melamun. Bagaimana, Pak, perasaan Bapak? Bapak sehat? Alhamdulillah Bu Dwi, saya sehat. Hanya saja ada yang saya pikirkan ini dari minggu kemarin itu. Jadi saya itu kok melihat guru-guru itu pembelajarannya itu monoton sekali. Hmm. Paling di sana itu kebanyakan guru-guru itu hanya membuka LKS dan kebanyakan hanya menyuruh anak untuk mengerjakan seperti itu saja. Nah, menurut saya itu ya kurang apa namanya, kurang baguslah untuk mengembangkan potensi murid seperti itu, Bu Dwi. Oh, Makanya kira. saya sering gimana ya, memikirkan bagaimana caranya seperti itu. Oh, gitu, Pak. Iya. Kira-kira eh, ada itu enggak, Pak, ya solusinya? Bagaimana saya dan teman-teman bisa memberikan pembelajaran yang baik, yang benar, gitu, Pak. Gimana, Pak? Kalau saya itu pengennya itu Bapak Ibu guru itu melakukan pembelajaran itu yang interaktif. Paling enggak kan bukan hanya membuka LKS, tapi mungkin ada permainannya, ada mungkin melihat gambar atau menonton video. Mungkin kita kan punya proyektor banyak di kelas, kenapa nggak dimanfaatkan? Ada WiFi juga seperti itu loh, Bu Dwi. Gitu ya, Pak. Iya. Bagus itu, Pak, idenya. Saya jadi semakin tertarik ini, Pak, biar pembelajarannya enggak bosan. Kira-kira langkah selanjutnya bagaimana, Pak, ya? Untuk langkah selanjutnya ya berarti kita akan adakan itu aja Bu Dwi, akan kita adakan IHT. IHT Hmm. untuk membimbing guru-guru supaya dapat melakukan pembelajaran yang sesuai yang saya harapkan itu. Hmm. Gini, Pak, jika kegiatan itu, eee, bisa terlaksana, kira-kira tingkat keberhasilannya dinilai berapa itu, Pak, ya? Kalau pembelajaran yang interaktif seperti itu saya kira bisa 8 sampai 9 itu luar biasa itu. Mmm, kalau besar keberhasilan 8 sampai 9 berarti apa, Pak, ya, yang, menjadi tolak ukur Bapak bisa menjelaskan, bahwa rencana kegiatan kita besok itu bisa berhasil, Pak? Tolak ukurnya ya yang namanya kebutuhan murid itu berbeda-beda Bu Dewi. Makanya kita harus Gitu. juga mewujudkan pembelajaran itu yang berbeda pula. Sama halnya dengan murid kita yang satu dengan yang lain kan tetap punya minat yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Makanya oleh karena Mmm. itu ya kita juga harus melakukan pembelajaran yang itu berdiferensiasi berarti yang berbeda seperti Oh, itu Bu Dewi. gitu, bagus banget itu, Pak, bagus. Kalau begitu berarti ke depannya kita akan bagaimana, Pak, itu tadi? Kita akan mengadakan IHT dan saya minta Bu Dwi untuk yang menjadi narasumber ya. Atau mungkin kita panggil temannya Bu Dwi yang namanya Arif Nastainuddin itu, Bu Dwi. Oh, bisa Heeh, itu bisa kan itu, Pak, bisa bagus. jadi narasumber itu bagus tuh. Ya, bagus bagus. Kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan itu kapan ya, Pak, ya? Segera kita laksanakan Bu Dwi, nanti kita Mmm. anggarkan, kita laksanakan sekiranya berarti hari Sabtu depan berarti. Oh, Sabtu depan. Iya. Berarti Sabtu depan setelah pulang sekolah, betul itu bagus, Pak. Karena Sabtu depan kalau Sabtu itu kita pulangnya lebih awal, Pak, ya. Bisa untuk kegiatan IHT itu bagus-bagus banget, Pak. Saya semakin semangat ini, Pak. Mmm, kira-kira, eee, sel berarti saya bisa membantu Bapak, terus
ada narasumber dari yang lain. Kira-kira siapa lagi ya Pak yang mau bisa bantu kita besok itu biar sukses kegiatannya? Oh ya, nanti saya akan kumpulkan Bapak Ibu guru yang kira-kira punya potensi. Nanti Bu Dwi untuk mengundang guru-guru itu dan termasuk narasumber. Bu Dwi nanti jadi itu ya, ketua timnya ya. Insya Allah Pak, saya bantu. Kira-kira yang selain saya dari pihak sekolah, dari yang lebih kompeten, kira-kira siapa lagi Pak yang mau undang untuk membantu kegiatan kita yang sukses, yang sudah lebih tahu pengalaman, bisa ngajari ke sana ke sini? Ya, bisa juga nanti kita panggil itu Pak, itu Bu, apa namanya, komite sekolah. Oh ya. Biar kan ada dari komite itu yang untuk parenting mengajar itu sih Bu. Nah, Oh itu kan iya bisa iya. dipanggil juga untuk membantu kita. Seperti itu kira-kira. Jadi kita berkolaborasi dengan guru, dengan komite dan orang tua murid, seperti itu Bu. Setelah ini tapi kira-kira Bapak sudah plong ya Pak ya? Bingung apa masih ada yang bingung lagi enggak ini Pak? Nah, saya kira ini sudah ada solusi, berarti kita segera adakan EHT itu, dan mudah-mudahan nanti kita berhasil untuk bisa mengembangkan apa namanya potensi yang ada pada pendidik sehingga murid-murid kita menjadi anak-anak yang luar biasa dan mereka dapat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu Bu Dwi. Oh iya Pak. Bagus. Saya semangat ini Pak, nanti saya bisa membantu semaksimal mungkin. Terima kasih Pak. Yang saya sudah jam 11. Saya izin kalau begitu saya sebentar nih buat anak saya. Terima kasih Pak Para. Ya, sama-sama. Hati-hati Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bu Dwi dan Bu Deni. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak Har. Dari percakapan coaching tadi antara Bu Dwi dan saya, monggo Bu Deni untuk memberikan pengamatan atau supervisinya. Monggo silakan Bu Deni. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Har atas waktunya. Baik, Bu Dwi, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan tugas saya sebagai supervisor atau pengamat. Saya mulai ya, Bu Dwi. Ya, Bu Deni, monggo. Bagaimana Ibu, Bu Dwi, menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Dalam performa yang saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk melatih kompetensi pada diri saya untuk menjadi coach dengan menggunakan alur Tirta. Dan saya merasa bahwa saya sudah melaksanakannya dengan maksimal. Apa yang membuat Bu Dwi menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian karena saya sudah menggunakan alur Tirta dalam melakukan latihan coaching tadi. Baik, Bu Dwi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya? Boleh sekali, Bu Deni. Silahkan. Oke, begini Bu. Saya mengamati saat Bu Dwi tadi melakukan coaching bersama Pak Har, apa yang sudah dilakukan oleh Dwi itu menurut saya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu Dwi.
apa sih rencana tindakan untuk selanjutnya dari kegiatan latihan kucing ini? Menurut saya, untuk tindakan kucing ini, menurut saya sudah baik untuk menilai kompetensi pada diri saya ke depannya. Maka nantinya saya akan berusaha melatih diri, membiasakan diri dengan menggunakan teknik kucing dengan alur tirta secara berkala. Demikian Bu Deni. Hmm, siapa Bu nantinya kira-kira yang bisa membantu Bu Dwi untuk menjamin keberlangsungan kegiatan kucing yang Anda rencanakan? Ya, dalam hal ini yang akan membantu saya dalam menjamin keberlangsungan kegiatan kucing ini nanti saya akan dibantu oleh teman sejawat, juga dengan kepala sekolah serta juga warga sekolah, Bu Deni. Baik, baik, baik. Nah, Bu Dwi, apa yang Ibu dapatkan sebenarnya dari kegiatan latihan kucing ini? Banyak ya yang saya dapatkan dan sangat bermanfaat sekali dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan saya lebih mengetahui secara jelas bagaimana tahapan-tahapan dari alur tirta eh, saat melakukan kucing dan terlebih saat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membantu kucing menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Dwi, untuk pertanyaan-pertanyaannya saya cukupkan ya untuk apa namanya untuk menggali pernyataan ini, menjalankan tugas saya sebagai supervisor. Saya kembalikan kepada Pak Har sebagai moderator. Ya, terima kasih Bu Deni atas pengamatannya, sudah baik sekali. Dan juga terima kasih kepada Bu Dwi atas jawabannya. Demikian kegiatan pengamatan dari tugas demonstrasi konseptual pada modul tentang kucing untuk supervisi akademik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.